Apakah kalian memiliki pengalaman yang tak terlupakan dalam hidup kalian? Bisa pengalaman yang mengembirakan, yang menyedihkan, yang lucu atau konyol, atau pengalaman yang menakutkan. Ya, kalau kalian ingin menceritakan pengalaman kalian tersebut, atau pengalaman di masa lalu atau masa lampau, maka kalian harus menggunakan simple past tense. Ya, oke. Hello everyone. Welcome back to my channel, Wahyu Arif. Dan sebelum kita memulai membahas tentang simple past tense, jangan lupa di subscribe channel ini. Ya, oke everyone, let's get started. Pembahasan kita hari ini adalah simple past tense. Apa fungsi dari simple past tense dan bagaimana cara membuat kalimatnya menggunakan simple past tense? Ayo kita mulai. Kita mulai dari meaning and use. Oke, arti dan penggunaan dari simple past tense. Oke, when do we use the simple past tense? Kapan ya kita menggunakan simple past tense ini? Kita menggunakan simple past tense ini ketika kita ingin menceritakan kegiatan yang telah berlalu. Dan berikut keterangan waktunya. Biasanya simple past tense itu telah berlalu, otomatis waktunya juga telah berlalu. Ayo kita cek. Misalnya yesterday, kemarin, telah berlalu bukan? Oke, selanjutnya ada last month, bulan lalu. Oke, next, last year. Oke, artinya tahun lalu. Last week, minggu lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. In 2010, tahun 2010. Baik, itulah keterangan waktu dari simple past tense. Kalau waktunya telah berlalu, maka harus menggunakan simple past tense. Ya, oke everyone, now let's check the example of simple past tense. Ayo kita lihat contohnya. I saw Maria yesterday. Ada yesterday, telah berlalu, kemarin. Saya melihat Maria kemarin. Wow, I saw, bukannya melihat, see. Ya, benar sekali. Itu adalah verb 2. Atau verb dalam bentuk past atau past form. Jadi, untuk menceritakan kegiatan yang telah berlalu, kita wajib menggunakan verb 2. Oke, ini contohnya. I saw Maria yesterday. Contoh lainnya, last Friday, Jumat lalu, the student took the semester test. Oke, di sini took. Berarti itu adalah verb 2 juga, harusnya take kan? Oke. Jadi aktivitasnya telah berlalu, jadi wajib menggunakan verb to. Oke. Well, everyone, let's continue. How do we form the simple past tense? Bagaimana ya cara membuat simple past tense ini? Oke, dalam simple past tense ini kita menggunakan 2 jenis verb. Oke, itu ada regular verb dan ada irregular verb. Oke, untuk regular verb dan irregular verb, ayo kita lihat contohnya. Oke, ini dia. Ada taught, ada walked, ada studied, gave, became, cried, travel, and did. Oke, taught ini regular atau irregular verb ya? Ya, itu adalah irregular verb. Oke. Bagaimana dengan walk? Ada ed di belakang kata kerjanya. Itu sudah pasti regular verb. Study, ada ed lagi di belakangnya. Ya, itu adalah regular verb. Oke, next ada gave. Kalau dia gave, gak ada ed kan di belakangnya, pasti dia irregular verb. Became, ya, irregular verb. Cried, yeah, regular verb. Travel, regular verb. And did, yeah, you're right. That's irregular verb. Jadi kelas untuk regular verb itu gampang. Kata kerjanya cukup ditambah dengan D, huruf D atau ed di belakang kata kerjanya. Sementara untuk irregular verb harus kita hafal. Oke, ayo kita lihat lagi contohnya.
Now let's focus on regular verb. Ayo kita fokus ke regular verb. Karena dia gampang, hanya cukup ditambah dengan huruf ed di belakangnya. Oke, ini dia. Ada simple form, ada past tense. Ada walk. Oke, walk. Ada ed-nya kan? Berarti udah pasti asal katanya walk. Berjalan. Oke, studied. Asal katanya adalah study. Kalau akhirannya y, huruf y-nya harus diubah menjadi i, ditambah dengan ed. Studied. Belajar. Visit. Oke. Ini kita baca, kalau akhirannya huruf D seperti ini, maksud saya huruf T atau huruf D, kita harus baca sampai ke belakang. Studied. Kalau ini T kan, visited. Oke, ini nggak ada D dengan T di belakang, nanti walked. Oke, ini nggak ada kan, D sama huruf T di belakangnya, berarti lived. Oke. Visited, asal katanya adalah visit. Artinya mengunjungi. Oke, next, lived, tinggal. Oke, kelas, sekarang ayo kita cek tentang irregular verb. Oke, irregular verb ini harus kita hafal. Oke, dia tidak berakhiran dengan id, tapi dia ada aturannya. Dan contoh dari irregular verb. Oke, yang pertama itu ada become, dia menjadi became. Artinya menjadi. Oke, selanjutnya ada give. Dia menjadi gave. Oke, hanya beda satu huruf kan? Oke, artinya memberi. Ada drive menjadi drove. Mengendarai atau mengemudi. Lebih ke mengemudi ya. Mengemudi. Next ada forget. Oke, forget menjadi forgot. Oke, melupakan. Oke, hanya beda satu huruf bukan? Oke, dan ada juga yang contoh lain dari irregular verb. Oke, kita lihat contoh lainnya ya, yang beda jauh ya. Ada juga yang hampir sama. Oke, contohnya ada go. Go artinya pergi. Verb 2-nya atau past form-nya itu went. Oke, beda jauh kan? Pergi juga artinya sama. Bring, membawa, menjadi brought. Oke, spend, menghabiskan, menjadi spent. Hanya beda T dengan D kan? Oke. See, saw. See, saw. See melihat, saw melihat. Have menjadi had, mempunyai, memiliki. Oke, now let's check the example. Celia bought a new computer last week. Karena dia last week atau telah berlalu, maka bukan kita gunakan bring, tapi brought. Oke, Celia membawa komputer baru minggu lalu. Oke, everyone, did you get it? Oke, now let's continue. Great job. Dan kelas ada juga beberapa irregular verb yang tidak berubah. Oke, ini hanya ada beberapa. Contohnya misalnya hit, memukul. Hit. Oke, sama kan? Put, put, meletakkan. Sama juga. Set, set, men-set. Contohnya, the children set the table last night. Anak-anak men-set atau menyusun, meja malam lalu. Men-set itu apa ya? Menyusun ya, atau mengatur meja malam lalu. Misalnya ditaruh piring-piring, gelas dan lain-lain. Right. Now let's continue. Contoh kalimat menggunakan regular verb. Ayo kita lihat contoh yang ini. Ya, Contoh kalimat yang menggunakan regular verb. Yang pertama, ini ada the girl played. Ada ed kan di belakangnya kan? The piano last week. Ini gadis ini
bermain piano minggu lalu. Jadi telah berlalu bukan? Oke, asal katanya play. Oke, next example. Donna visited Paris last month. Visited itu verb 2, asal katanya adalah visit. Oke. Next. Kita lihat contoh kalimat menggunakan irregular verb. Oke, irregular verb ini seperti yang saya bilang sebelumnya itu harus kita hafal. Ngafalnya pun enak dan asik ya, karena bunyinya hampir-hampir sama. Oke, last week. Oke, kita lihat di sini. Okay, last week I sent, dia menjadi sent you a letter. Minggu lalu saya mengirimimu sebuah surat. Oke. Selanjutnya, the student have, dia menjadi had an English exam. And they do menjadi did. They did a great job. Mereka melakukan yang terbaik. Oke. Oke, now let's do the exercise. Kita coba latihannya tentang simple past tense. Put the verb between bracket into the correct form or simple past tense atau simple past. Jadi kita harus mengisi dengan verb yang benar, yang pastinya kita menggunakan verb 2. Oke, last year ya, jawabannya adalah spent. Oke, my holiday in Ireland. Oke, next, it was great. I traveled. Ya, benar sekali. Jadi, traveled around the city by car with 2 friends and we, ya benar sekali, jawabannya adalah visited lots of interesting places. In the evenings we usually went to a cafe. Oke, next, paragraf 2 ya. We were very lucky with the weather. Oke, it not rain. Oke, kalau untuk negatif kalimatnya, kita cukup menggunakan did. Oke, jadi it did not rain. Oke, rain-nya tidak perlu kita tambah dengan ed lagi untuk kalimat negatif dan interrogatif. Oke, it did not rain a lot. Atau did not dipendek menjadi didn't. It didn't rain a lot. We see, ya benar sekali, we saw some beautiful rainbows. Oke, I have an amazing holiday. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah, ya kalau kalian tahu jawabannya, silakan ketik di kolom komentar. Apa ya jawabannya ya? I have an amazing holiday. Have, verb 2-nya menjadi apa? Oke kelas, cukup untuk hari ini. Untuk simple past tense yang lebih banyak ke kalimat positif ya, atau positive sentence. Oke, untuk negatif dan interrogative sentence, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, that's all for today. Thank you for your attention and I'll see you next meeting and bye everyone.